Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan kayak yang udah bisa lu lihat ya di thumbnail dan video judul ini judul video ini gue masih akan ngomongin sebuah series Netflix yang rame dibicarakan. Apalagi kalau bukan Squid Game yang season 3 aja kemarin itu sekali lagi berhasil mecahin rekor ya jumlah penonton series Netflix dalam 3 hari pertama. Artinya emang masih populer banget ini. Gak peduli walaupun ada sinefil yang berkomentar jelek A sampai Z, tapi tetap aja ini populer. Kalau gue sendiri termasuk yang nggak suka season 3-nya. Sangat kecewa. Pada saat gue nonton 6 episodenya kemarin tuh ya, untuk pertama kalinya nih, gue tuh nggak ngerasa excitement pada saat sebuah episode kelar terus harus lanjut ke episode berikutnya. Gue nggak ngerasa wah ini gue harus segera lanjut nih, nggak. Kalau yang season 2 tuh gue ngerasa banget anjir ini gue mesti lanjut cepetan nih. Bukan karena biar nggak spoiler ya, tapi karena gue tuh nggak sabar buat tahu ini selanjutnya ada apa. Dan BTW gue lebih suka season 2 daripada season 1. Itu lebih besar, lebih seru, lebih tegang, lebih asik. Tapi season 3-nya ini anjing bener lah. Jeleknya bener-bener aduh, dia itu seperti merusak semua progres yang udah dibangun susah payah di 2 season pertamanya. Hilang semua hal-hal yang gue suka dari Squid Game sih. Tapi kali ini gue bukan mau ngebedah Squid Game secara lebih mendalam ya. Gue bukan mau ngomongin kualitas seriesnya secara keseluruhan, tapi gue pengen ngomongin gamenya. Gue mau nge-ranking semua permainan, semua game yang ada di Squid Game. Jadi rankingnya ini based on seberapa kreatif game itu, seberapa unik, dan seberapa bagus penggarapannya. Ini gue mencakup semua season ya, 3 season yang total itu ada 15 game. Gue tuh ngikutin game-game kecil yang dimainin di luar game utamanya, kayak misalkan Dakji atau Russian Roulette atau yang bagiin roti, itu gue masukin di sini. Tapi per game cuman gue hitung 1. Jadi misalkan ada game yang dimainin lebih dari sekali kayak tadi Dakji ya, terus Red Light, Green Light juga lebih dari sekali, itu tetap gue hitung 1. Jadi langsung aja ya, karena ini ada banyak yang mau dibahas. Langsung gue mulai dari yang paling bawah dulu, nomor 15, Sky Squid Game. Game penutup ya dari season 3, dan expect kalau gue bakalan banyak naruh game dari season terakhirnya itu di posisi yang bawah-bawah. Soalnya anjir lah, mengecewakan banget. Sky Squid Game ini gue taruh paling bawah karena gini loh. Kalau misalkan tetap stick to the plan, season 3 ini kan bakal jadi cerita penutup dari Squid Game Korea ya, sebelum lanjut ke Amrik dan gak tahu mungkin ada negara-negara lain. Berarti Sky Squid Game ini adalah game terakhir, the very last game yang kita tonton di Squid Game Korea. Kan mestinya itu jadi puncak, jadi klimaks dari ketegangannya, dari kreativitasnya, keunikan konsepnya. Mestinya itu puncak dari segalanya men. Ini game terakhir, tapi jadinya apa? Cuman sesimpel orang-orang saling dorong, saling bunuh. Gak ada rules uniknya, gak ada kreativitasnya sama sekali, dan dipanjang-panjangin pula ya. Dan buat gue itu sih masalah utama di season 3 dan sedikit season 2 ya. Gamenya itu kayak sebatas oke, yang penting karakternya itu bunuh-bunuhan. Padahal bukan itu yang bikin banyak orang jatuh cinta sama Squid Game di season 1. Bukan karena karakternya tuh saling bunuh-bunuhan. Kematian karakternya iya, itu memorable, itu iconic, sesuatu yang bikin orang tuh suka sama gamenya. Tapi bukan soal bunuh-bunuhannya. Di nomor 14 masih ada game dari season 3 yaitu Hide and Seek. Aduh, ini potensinya gede banget sebenarnya. Petak umpet itu bisa sangat-sangat lu olah jadi sesuatu yang aneh, yang unik. Tapi sekali lagi ya, kayak banyak game yang muncul belakangan, kayak tadi sempat gue bahas, Hide and Seek ini sebatas nekanin di elemen saling bunuh karakternya. Monoton jadinya. Walaupun tetap ada beberapa modifikasi kayak soal kunci itu, tapi kan ya itu sebatas gimmick aja lah, pernak-pernik aja. Yang utama ya tetap saling bunuh. Dan gue masih kecewa dan tidak terima ya sama cara dari salah satu karakter favorit gue dan favorit banyak orang juga dimatiin di game ini. Si karakter itu, gue bilang si karakter itu karena in case ada yang belum nonton ya, jadi biar gak spoiler. Si karakter itu deserve send off perpisahan yang jauh lebih keren, yang jauh lebih epic, jauh lebih emosional, dan jauh lebih pintar, gak setolol itu. Nomor 13 ada Russian Roulette. Ini sebenarnya gue suka karena bener-bener ngasih lihat adu actingnya si Lee Jung Jae sama Gong Yoo. Tapi gue taruh di posisi bawah ya karena simply gak ada variasi dari gamenya. Yang kita lihat ya sebatas Russian Roulette yang udah selama ini kita tahu. Gak ada modifikasi misal oh ini dibikin versi Koreanya atau apa, gak ada. Ya udah Russian Roulette biasa. Tapi secara eksekusi sebenarnya intens. Lanjutlah langsung kita gas. Nomor 12 ada Rock Paper Scissors -1.
I also like this one. Gue suka yang satu ini. Ini adalah salah satu momen di Squid Game yang surprisingly emotional dan datang dari karakter yang nggak terduga. Karena kalau kita ngomongin emotional kan bayangannya tuh dari si Gi-hyun atau dari siapa, nenek-neneknya lah, or someone gitu yang kita tuh suka. Nah di sini tuh momen emosional itu datang dari sosok yang nggak kita duga. Nggak gue kasih terlalu tinggi lagi rankingnya karena ini secara estetika penggarapan kelihatan biasa aja karena emang dimainin di luar ya, bukan part of the main game. Nomor 11 ada Mingle. Nah, di sini nih pertama kali gue ngebaca kalau wah, ini mulai ada penurunan kreativitas kah dalam caranya Squid Game ngolah permainan mereka karena mulai itu tadi ya, mulai fokus ke saling bunuh itu tadi. Dan Mingle ini kan sebenarnya sebatas versi fucked up aja dari game musical chairs. Cuman yang diperebutin bukan kursi tapi ruangan. Sebenarnya untuk urusan kreativitas ini nggak terlalu tinggi, tapi penggarapannya bagus, intens, bikin gregetan. Makanya gue lumayan suka sama yang ini. Masuk ke 10 besar. Di nomor 10 ada Jump Rope alias lompat tali. Ini jelas ya game paling bagus dari season 3. Gue suka di sini desain artistiknya yang nampilin 2 patung bocil raksasa ya. Terus lagunya juga potensial jadi another viral song dari Squid Game. Kekurangannya satu, daripada sesuatu yang benar-benar fresh, ini lebih kerasa kayak gabungan ide-ide dari game-game yang sebelumnya pernah dipakai tuh. Ya, kayak jembatan kaca, terus tarik tambang. Ini kan gak jauh beda, sama-sama settingnya di atas, sama-sama soal karakter yang jatuh terus kemudian mati sama. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin lompat tali masih ada nih kayaknya nih beberapa ide-ide lain yang bisa dieksplor, nggak cuman sebatas jatuh dari atas mati. Tapi secara artistik ini bagus. Nomor 9 ada game yang jadi judul seriesnya ya, yaitu Squid Game itu sendiri. Ini adalah klimaks ya dari season 1-nya, dan gue lumayan suka caranya mindahin semua rules dari game bocil ke permainan yang mematikan, yang maut kayak gini. Ini kreatif loh, beda banget sama Sky Squid Game yang walaupun namanya mirip tapi eksekusinya tuh kayak nggak ada rulesnya sama sekali. Di Squid Game yang ori ini, di OG Squid Game, rulesnya keren, bener-bener mindahin rules permainan anak-anak ke permainan yang melibatkan pertaruhannya apa. Kekurangannya ya karena kayak rada anti klimaks sedikit ya, soalnya setelah semua game di season 1 yang unik-unik, yang nggak cuman apa sih asal saling bunuh, tiba-tiba kok masuk klimaks gamenya ya udah sebatas 2 orang saling bunuh-bunuhan aja. Itu aja kurangnya, bukan karena dia jelek tapi karena game-game yang muncul sebelumnya itu jauh lebih bagus. Nomor 8 ada game lagi dari season 1 yaitu Marbles. Hal terbaik dari game ini buat gua adalah variannya. Soalnya kan tiap pasangan tuh, tiap pair itu bebas milih permainan kelereng apa yang mau mereka mainin. Jadinya yang kita lihat itu lebih dari 1 varian permainan kelereng, nggak monoton. Dan buat gua ini juga salah satu permainan di Squid Game yang punya emotional impact paling gede ya. Temen sama temen yang tadinya udah akrab, saling bunuh, saling menjebak, saling mengkhianati. Karakter favorit penonton pada mati di sini dengan cara yang juga memorable. Sekali lagi beda sama kematian-kematian di season 3 yang anjing ini karakternya tolol. Di season 1 bener-bener kematian karakternya tuh punya bobot emosi yang gede. Mereka mati bukan sebatas karena untuk bikin penonton shock, tapi emang ada meaningnya, ada emotional impact di situ. Oke, masuk nomor 7 ada Bread or Lottery. Ini buat gua game yang super simple dan jelas ya, ini game super simple banget. Kalau lu mau mainin sekarang juga bisa. Tapi justru ini yang paling mewakili tema dan pesan dari Squid Game ya, tentang kesenjangan sosial, tentang kemanusiaan. Ini game yang setelah orang-orang nonton pasti bakalan diomongin, bakalan didiskusiin, bakalan dibahas. Entah sama temen lo, sama pasangan lo, bakal saling tanya kalau kamu ada di posisi ini kira-kira bakal pilih apa. Nomor 6 ada Tug of War alias tarik tambang. Sama ini juga sebenarnya simple banget, sederhana banget. Ya udah tarik tambang biasa kan. Tapi yang gue suka adalah gimana seiring waktu karakter-karakternya itu mulai sadar kalau tarik tambang ini bukan sebatas adu kekuatan, bukan cuman yang penting lu strong bisa narik lawan lu sekuat mungkin, enggak, tapi ada taktik yang dipakai, ada otak yang harus terlibat di situ, ada strateginya. Sama juga kayak yang gue taruh di nomor 5 yaitu ada Glass Bridge. Sekilas ini cuman kayak apa ya, untung-untungan, kayak Russian roulette kan. Lu harus menentukan jalur mana yang lu pilih, lompat ke kaca yang mana nih. Sekilas untung-untungan, tapi kan kemudian ada karakter yang bisa bedain mana kaca yang emang solid, mana kaca yang bisa pecah. Ini kehebatan Squid Game season 1 buat gue ya. Hal-hal simple itu bisa diolah jadi sesuatu yang kreatif, yang kemudian bikin penonton tuh mikir, iya juga ya,
bisa nih gue pakai strategi ini, pakai strategi itu, nggak cuman asal untung-untungan, nggak cuman pakai fisik. Terus nomor 4 ada Dakji. Inilah awal dari segalanya ya, perkenalan ke karakternya Gongyu yang terkesan mistis banget, dan itu kekuatan dari game Dakji. Padahal cuman ngebanting-banting kertas men. Dan itu udah sering nongol ya kalau untuk orang yang sering nonton variety show Korea misalkan, itu adalah game yang udah sering kita lihat kan. Tapi itu tadi kesan misterius, kesan aneh yang dibawa sama karakter The Salesman-nya Gongyu ya, itu yang jadi kekuatan dari game ini. Oke, masuk ke top 3. Kita lanjut nomor 3. Ini ada The Six Leg Pentathlon. Ini game gila. Soalnya dia kayak kompilasi mini game. 5 game yang beda-beda jadi satu dengan time limit. Secara variasi dia kaya, nggak monoton, secara intensitas tegang banget. Tingkat kesulitannya kan jadi tinggi ya, karena beda-beda semua. Ada limit waktunya, setiap karakter itu mesti menguasai minimal salah satu game. Jadinya ada sense of urgency yang dibangun sama game ini. Masuk nomor 2 sudah, yaitu ada Dalgona. Gimana lu bisa kepikiran bikin sesuatu yang sangat-sangat harmless, sangat-sangat childish, jadi permainan yang mematikan. This is what Squid Game is all about. Should be, harusnya ya. Sesuatu yang sekilas gak berbahaya jadi dibikin berbahaya, dan fokusnya adalah ngelarin game itu, bukan gimana si karakter harus ngebunuh karakter yang lain. Kayak yang terjadi sekali lagi di season 3 ya, gamenya adalah wah gimana gua ngebunuh dia, kalau itu mah ngapain, apa bedanya sama pas ngebunuh lawan di saat mereka lagi tidur kan. Dalgona ini kan gak ada bunuh-bunuhannya, tapi fokusnya adalah gimana lu menyelesaikan permainan anak-anak itu. Dan nomor 1 udah bisa ditebak lah, pasti kayaknya kebanyakan orang juga bakalan nempatin ini di nomor 1 ya, yaitu ada Red Light Green Light. Ini adalah the very first big game ya di seriesnya yang bikin penonton akhirnya ngerasa oke, ini gue bukan nonton drakor biasa, ini adalah sesuatu yang unik. Dan di saat lu ngomongin Squid Game, yang pertama muncul di kepala pasti muka si boneka Yonghee. Bukan lu kepikiran mukanya Gi-hyun, Gongyu, atau mukanya Sule gitu, enggak. Yang pertama muncul di kepala lu kalau ada kata Squid Game, kemungkinan besar ya boneka ini. Dan udah sampai ke grassroots lo ini anjing. Kayak lu pergi ke pasar dan lu akan nemuin tas bocil bergambar Yonghee di saat bocil tuh nggak nonton Squid Game, tapi mereka tahu oh ini Squid Game, ini bonekanya. Dan kalau ngomongin gamenya sendiri, dia paket lengkap buat gua. Desain artistiknya unik dari si Yonghee, sama settingnya juga unik ya, yang sebenarnya indoor tapi dibikin seolah-olah outdoor. Terus ini adalah satu lagi modifikasi kreatif dari game bocil jadi permainan maut yang harus menuntut fisik tapi juga otak, sama pacingnya juga kejaga. Nih sekali lagi gua harus ngebawa-bawa season 3 ya karena itu kayak pesakitannya Squid Game anjing. Season 3 tuh kan gamenya draggy banget, kayak game yang bisa selesai dalam mungkin nggak nyampe 1 episode, setengah episode mungkin 20 menit 30 menit tuh bisa dipanjangin banget, kayak udah kehabisan ide tapi mesti bikin 6 episode. Nah kalau yang Red Light Green Light ini kan enggak, dia itu pacingnya itu nggak buru-buru, sabar, tapi juga tetap dinamis, nggak yang kemudian jadi diseret-seret aja. Kalau menurut lo gimana? Silakan bagiin juga ranking versi lo. Gue yakin sih pasti akan ada banyak perbedaan ya. Gue rasa nggak akan ada yang milih game dari season 3 ya di posisi terbaik. Tapi silakan bagiin list versi lo sendiri. Dan kalau misalkan lo pengen tahu pendapat Cinecrip soal Squid Game, bisa lo tonton ulang tuh replay dari live stream kemarin, karena kita udah ada live stream ya, jadi nggak akan ada video biasa, review biasa tuh nggak ada. Oke, jadi silakan ditunggu juga ya Squid Game versi Amrik, karena yang ngedirect adalah David Fincher. Dia pasti akan ngomong fuck you ke para studio eksekutif yang mau ngontrol dia. So at least setelah season 3 yang mengecewakan ini, ada sesuatu yang masih gua tunggu lah dari Squid Game. Kayaknya sih syuting akhir tahun ini kalau nggak salah ya, jadi mungkin tayangnya tahun depan lah. Let's see. Oke, dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari Tier Bestie La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.